Terdengar, Pak Boni, terdengar. Pak Cep sudah siap? Siap. Siap, Pak. Terdengar nggak? Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, di sini saya akan mencoba coaching yang pertama, di mana posisi saya sebagai coach dan Pak Cecep sebagai coach. Kita mulai sekarang ya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Cecep. Gimana kabarnya hari ini? Mohon maaf, saya baru bisa menemui Pak Cecep. Iya. Ya, alhamdulillah Pak Boni. Gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Gimana Pak tentang chat yang kemarin? Ada yang bisa saya bantu hari ini Pak? Oh, itu Pak. Iya. Begini Pak, ada yang mau saya sampaikan tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan kompetensi saya Pak. Kompetensi tersebut seperti apa Pak ya? Oh iya. Bagus sekali itu Pak. Nah, tujuan Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut untuk apa Pak? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Pak dan menyenangkan bagi siswa. Wah, itu luar biasa Pak. Berarti Bapak ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan ya Pak ya? Iya. Yang sudah Pak Cecep lakukan untuk mencapai tujuan tersebut apa Pak? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran Pak, tetapi belum ada yang benar-benar efektif. Oh, seperti itu. Nah, yang menjadi tantangan Bapak dalam mencapai tujuan apa sehingga pembelajaran itu belum ada yang benar-benar efektif? Saya masih kesulitan Pak untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara atau nakal Pak ketika pembelajaran berlangsung Pak. Seperti itu ya. Apa yang Pak Cecep butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi Pak untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara dan mengganggu ketika pembelajaran berlangsung itu Pak. Pak Cecep tidak terdengar. Wah, aslinya. Mohon maaf. Ada, jelas Pak. Ya, Terdengar nggak? terdengar sekarang Pak. Siap. Ya, lanjut Pak. Saya ulangi lagi Pak ya. Ya. Apa yang Pak Cep butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi Pak untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara dan mengganggu temannya ketika pembelajaran berlangsung Pak. Oh, oke Pak Cep. Mari kita bahas strategi ya untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran? Apakah karena mereka bosan? Atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pembelajaran Pak. Nah, jika demikian, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa.
Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Iya Pak, saya akan mencobanya. Selain itu, Pak Cep ya, kita juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Oh gitu Pak ya. Iya Pak, siap, saya akan melakukannya. Nah, gimana Pak Cep? Apakah Pak Cecep sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Bapak Cecep lakukan? Iya Pak, saya sudah memiliki gambaran Pak untuk strategi selanjutnya Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Baiklah Pak Cep ya, saya rasa kita sudah selesai untuk komunikasi hari ini. Pak Cep tinggal mengimplementasikan strategi tersebut dan kita bahas lagi bagaimana nanti hasilnya. Siap. Terima kasih Pak, masukannya ada pencerahan dan mungkin saya akan melakukannya Pak. Terima kasih banyak Pak Boni. Siap, sami-sami Pak Cecep. Hatur nuhun Pak Cep. Kami mangga Pak. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang kita balik ya. Pak Cecep sebagai coach dan saya sebagai coaching-nya. Silakan Pak Cep. Masih di unmute Pak Cep. Maaf Pak Bon. Ya udah. Tiba-tiba kepikir. Udah sekarang terdengar. Diulang saja ya. Mangga Pak Cep. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bon. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Selalu semangat Pak Bon. Alhamdulillah. Gimana Pak Bon, bisa ada yang saya bantu? Iya Pak Cep, begini. Saya itu ingin menerapkan metode pembelajaran yang menarik ya di kelas itu. Karena kan setelah sekian lama berlibur, ketika saya masuk kelas itu anak-anak cenderung diam, cenderung agak malas untuk belajar. Nah, sementara kan di tempat kita itu ketika hari pertama pembelajaran, kalau siswa baru MPLS, sedangkan kelas 8 dan kelas 9 sudah mulai belajar. Sementara situasi di kelas yang saya masuk itu, situasinya seperti itu Pak Cep. Jadi anak-anak itu pada diam, semangatnya kurang untuk belajar. Oh, begitu ya? Iya Pak. Apa saja yang sudah dilakukan sama Pak Boni? Ketika pertama kali masuk kelas, anak-anak terlihat santai, kurang semangat untuk belajar. Saya segera membuat metode pembelajaran yang menarik bagi siswa, gitu Pak. Saya membuat video-video pembelajaran, dan saya tanyakan juga kepada anak itu, ketika pembelajaran puisi, saya menayangkan video puisi, saya berceramah juga, saya membawa anak keluar juga gitu untuk melihat pemandangan yang bertemakan indahnya pemandangan. Seperti itu Pak yang sudah saya lakukan Pak. Baik. Oke, strateginya ada lagi nggak Pak selain itu Pak? Selain itu yang sudah saya coba baru itu Pak. Baik. Terus respon informasi dari anak-anak setelah melakukan langkah-langkah strategi metode tadi seperti apa Pak? Ada perubahan tidak Pak?
setelah saya menggunakan metode yang tadi ya Pak Cep, memang ada perubahan ya. Nah, ternyata minat dan bakat siswa itu satu sama lain berbeda-beda, tidak sama Pak. Mungkin sebagian anak ada yang suka audio visual, mungkin ada juga yang visual, ada juga yang gerak Pak. Iya, iya. Baik, berarti itu salah satunya sudah dipisah-pisahkan Pak ya, cara pembelajaran dengan disesuaikan dengan minat dan bakat anak tersebut Pak ya. Betul Pak. Nah, tapi ketika saya mencoba memetakan minat dan bakat siswa sesuai dengan kemampuan mereka, kok mereka malah lebih senang ya belajar itu. Ketika saya kelompok A mereka suka audio visual, saya perlihatkan, mereka tampak senang. Ketika kelompok yang satunya lagi saya ajak belajar di luar, mereka lebih senang, lebih semangat, Pak. Nah, berarti Pak, bagus Pak, itu metode tadi itu cocok untuk mereka Pak. Tidak hanya satu metode, mereka bisa menangkap dengan yang ada anak-anak yang suka dengan visual, dengan gambar, mungkin ada yang suka dengan berbentuk permainan dan sebagainya. Itu berarti anak-anak harus divariasikan Pak metode pembelajarannya. Iya Pak, akhirnya saya menemukan ternyata pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa itu seperti ini. Mereka itu disesuaikan dengan minat dan bakat mereka, disesuaikan juga dengan kemampuan mereka, sehingga yang saya rasakan siswa menjadi semangat untuk belajar gitu Pak ya. Mereka memiliki minat yang luar biasa untuk belajar dan mereka lebih semangat lagi untuk belajar karena pembelajarannya sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, sepertinya sudah ketemu Pak metode yang cocok terhadap anak-anak. Nah, apakah sudah ada gambaran Pak sekarang untuk berikutnya Pak pembelajarannya? Untuk kedepannya Pak Cep ya, saya akan mencoba pembelajaran yang sudah saya lakukan karena antusias siswa itu terlihat begitu saya memetakan sesuai dengan bakat dan minat mereka, kemampuan mereka untuk belajar, kemampuan mereka untuk berbicara ketika menyampaikan hasil laporan pembelajaran, itu sangat terlihat sekali Pak. Baiklah, sepertinya Pak Boni sekarang sudah ada gambaran Pak. Itu bagus sekali ya. Sepertinya hari ini kita selesai untuk pembicaraan karena saya rasa Pak Boni sudah menangkap metode apa yang cocok untuk anak-anak dalam pembelajaran berikutnya. Oke Pak Cep, terima kasih Pak Cep ya atas waktunya, atas sharingnya. Semoga ini menjadi motivasi buat saya juga ke depannya agar lebih baik lagi. Hatur nuhun Pak Cep. Sami-sami Pak Boni, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.